Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zukri Apriyadi dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2021 BPPK Ciloto. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang fungsi organisasi, khususnya pengendalian dalam kegiatan fungsi organisasi. Bapak dan Ibu, bahwa fungsi organisasi terdiri atas 5, yaitu perencanaan, perorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Pada fungsi perencanaan, kita disuruh untuk memilih proses penetapan tujuan, kebijakan, prosedur program, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Caranya adalah dengan 5W1H, yaitu what, merumuskan kondisi saat ini, analisis faktor, dan analisis stakeholder internal dan eksternal. Lalu analisis hambatan tantangannya. Why? Mengapa melakukan kegiatan perencanaan dengan menetapkan tujuan sesuai visi, misi, kebijakan, dan program? Who? Siapa target, sasaran, dan stakeholder? When? Kapan jadwalnya? Where? Di mana pelaksanaannya? Dan how? Bagaimana mengembangkan rencana yang terkait? 5M. Man? Siapa pelaksana? Berapa anggaran? Berapa material? Sumber daya yang dibutuhkan? Metode atau strategi komunikasi yang digunakan, dan machine, teknologi apa yang dipakai. Dalam fungsi kedua adalah pengorganisasian atau organizing, di mana proses pengaturan tugas dan pemanfaatan sumber daya manusia yang terkait what, apa tugas yang dikerjakan, who, siapa yang mengerjakan, how, bagaimana mengerjakan, dan pemanfaatan sumber daya, anggaran, peralatan, metode, dan teknologi. Tujuannya adalah mempermudah pengawasan dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Fungsi yang ketiga adalah penempatan atau staffing, yakni penempatan tim sesuai kebutuhan, tugas pokok, fungsi, dan kompetensi tim. Bagaimana mencapai tim yang efektif? Ya, ini adalah menemukan noble purpose tim yang tertinggi, yaitu untuk beribadah atau tujuan spiritual, lalu berikan motivasi, kegembiraan, dan fokus pada kelebihan tim, disiplin terhadap komitmen terhadap hal-hal yang disepakati bersama. Bagaimana peran dengan pimpinan? Yaitu peran pimpinan adalah membangun tim efektif dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami rekan kerja, menciptakan solusi, memahami permasalahan dengan posisi yang seimbang, meyakinkan orang lain terhadap visi, kejelian memahami masa lalu dan yang akan datang, berpikir panjang, menekankan keterbukaan, meningkatkan profesional karyawan, lalu membangun komunikasi yang efektif. Fungsi yang keempat adalah pengarahan, directing, yaitu memberikan informasi, bimbingan saran, motivasi, penugasan, perintah, instruksi untuk mencapai tujuan dengan cara komunikasi asertif, yakni menyampaikan keinginan yang dirasakan kepada orang lain tanpa menyakiti orang lain. Bagaimana dengan peran pimpinan? Pimpinan memberikan proaktif menjalin hubungan kerja, mengilhami, memberikan motivasi, memberikan dukungan, mengakui apresiasi, meningkatkan nilai tim dengan noble purpose, dengan nilai spiritual yang tinggi, dan sebagai pendengar yang baik. Fungsi yang kelima adalah pengawasan atau pengendalian, controlling, yaitu proses memantau, mengatur sumber daya agar tidak terjadi penyimpangan serta tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Sasaran pengendaliannya terdiri atas pengendalian administrasi berupa laporan, dokumen, kewenangan, tanggung jawab seseorang dalam pelaksanaan kegiatan, lalu pengendalian biaya dan waktu, yakni anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan standar dan efisiensi dan pengeluaran dan efektif dalam pelaksanaan, sudah tidak terjadi penyelewengan, keterlambatan penyelesaian. Selanjutnya, pengendalian teknis, yaitu proses kerja, prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar operasional yang telah ditetapkan. Cakupan pengawasannya, yaitu pengendalian administrasi berupa laporan, dokumen, kewenangan, dan tanggung jawab, pengendalian biaya dan waktu, lalu cakupan pengawasan keuangan, aset, barang, ketaatan pada peraturan, kesesuaian institusi, aspek SDM, dan kesenjangan. Jenis pengawasan ada dua, pengawasan eksternal dan pengawasan internal.
pengawasan eksternal mulai dari BPPKP, legislatif, lembaga akreditasi, lalu pengawasan internal meliputi sistem pengendalian intern pemerintah dan aparat pengawas intern pemerintah. Sistem intern pengendalian intern pemerintah mempunyai unsur-unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, penilaian kualitas. Sedangkan aparat pengawas intern pemerintah mempunyai cakupan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Peran APIP adalah quality assurance, di mana mengenali risiko, lalu mengembangkan sistem pengembalian melalui review terhadap kompetensi SDM. Langkah-langkah pengendalian terdiri dari plan, do, check, action. Langkah ini sesuai dengan total quality management. Plan, kita menetapkan standar, di mana standar tersebut mempunyai atau memuat tentang what, who, why, who, where, how, terkait 5M dan 1T. Contoh standarnya adalah kerangka acuan kerja, perjanjian kinerja, standar operasional prosedur, dan sebagainya. Lalu laksanakan dengan mengumpulkan pengukuran kinerja. Contohnya adalah monitoring, seperti monitoring kinerja. Lalu studi, membandingkan menganalisis hasil dengan mengevaluasi dan membandingkan, yaitu evaluasi dan pelaporan. Contoh laporan akuntabilitas kinerja masuk dalam evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya action, perbaikan, yaitu tindakan koreksi, di mana revisi standar fokus pada perbaikan dalam perencanaan tersebut. Peran pemimpin adalah bertindak sebagai hakim, mengamati kegiatan agar hasil kerjanya sesuai, dan sebagai pemecah masalah pengambilan keputusan. Bapak dan Ibu, demikian pengendalian pekerjaan dan fungsi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.